Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Rafiqah Al-Majid. Apa kabar teman-temanku semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan jalan urusannya. Tetap semangat, jangan lupa untuk bersyukur dan semoga selalu berbahagia. Aku awali aktivitas pagi ini dengan aku bikin Nutrijel rasa jambu ya teman-teman. Ini aku langsung taruh di kulkas kayak gini aja, biar nanti pas anak-anak udah bangun tuh ini udah jadi ya jelinya. Oke, abis itu lanjut aku mau buka korden. Ini cuacanya cerah ya teman-teman pagi ini. Gimana nih teman-teman pas lagi nonton video aku ini, teman-teman lagi ngapain? Semoga yang lagi bekerja di ini ya, dimudahkan segala urusannya gitu ya, dimudahkan kerjaannya, semoga cepat kelar. Semoga yang lagi sakit cepat dikasih kesembuhan ya teman-teman ya. Yang lagi mager juga semoga cepat dikasih semangat biar bisa beraktivitas seperti biasanya ya teman-teman. Oke, lanjut ke video. Ini aku mau beres-beresin ini ya mainan anak-anak ya teman-teman. Ini mainan semalam belum sempat diberesin karena pas mau tidur tuh adik Michelle tuh main lagi gitu ya, belum mau tidur main lagi, nyampe udah malam banget, udah capek banget. Ya udah aku nggak langsung beresin ya, aku beresin di pagi harinya aja seperti ini. By the way, udah 1 minggu lebih ya teman-teman aku tuh nggak upload video. Kangen banget aku sama teman-teman, pengen nyapa teman-teman online aku semua. Di sini ada nggak yang kangen sama postingan aku, sama video aku? Kepedean banget ya aku. Nggak apa-apa, karena kadang pede tuh penting ya, daripada harus minder terus menerus. Akhir-akhir ini aku tuh disibukkan dengan kesibukan di dunia nyata ya teman-teman ya. Ngurusin anak sekolah, dari persiapan wisudanya, wisuda sekolah, wisuda ngaji, terus juga banyak pemotretan ya, pemotretan toga, terus juga ngurusin apa namanya, daftar gitu ya, daftar di sekolahan yang baru. Kebetulan kakak Panji tahun ini kan mau masuk SD ya teman-teman, dan aku tahun ini kemarin tuh udah sempet masukin, udah ini ya, udah daftar gitu ya di sekolah negeri ya teman-teman. Semoga keterima, minta doanya. Kemarin juga udah tes gitu ya, udah tes sama interview gitu, anaknya udah tes baca gitu, dan nanti tinggal nunggu pengumuman di tanggal 1 Juli. Kalau teman-teman sendiri gimana nih yang tahun ini anaknya mau masuk SD? Kemarin sempet itu ya, sempet rame banget ya gitu ya di sosial media ya, dan pastinya juga teman-teman juga sebagai seorang orang tua gitu pasti bingung ya kemarin itu mau masukin anak ke SD negeri atau ke SD swasta. Sempet galau juga ya teman-teman ya kemarin itu, tapi pada akhirnya udah setelah berdiskusi sama Pak suami juga, akhirnya aku mutusin buat daftarin kakak Panji ke sekolah negeri ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pada nyekolahin anaknya di SD negeri atau swasta nih, boleh komen-komen ya di kolom komentar. Kalau aku sendiri tuh punya pendapat gitu ya, mau sekolah di negeri atau di swasta itu pasti ada plus dan minusnya ya teman-teman ya. Nggak melulu yang di swasta bagus atau nggak melulu yang di negeri juga jelek. Semua tuh pasti ada plus minusnya, dan semua itu juga tergantung ya, tergantung kemampuan orang tua. Jangan terlalu dipaksakan juga, karena pada dasarnya sekolah itu kan sama ya, sama-sama mendidik. Dan semoga anak-anak kita nantinya tuh jadi anak yang pintar, jadi anak yang soleh dan soleha, berguna bagi nusa dan bangsa, dan juga buat agamanya. Oke, untuk masalah SD negeri dan SD swasta kayaknya kalau di ini ya teman-teman ya, kalau dijabarin gitu, kalau di kayak tanya jawab kayak gitu, nggak bakalan selesai-selesai ya. Karena pasti banyak ada yang milih yang di negeri, atau ada yang milih di swasta. Dan setiap orang tua juga pasti udah memikirkan ya tentang pendidikan anak-anaknya, pengen yang terbaik buat anak-anaknya. So, mau sekolah di negeri atau swasta, tetap pendidikan yang paling utama, yang paling penting juga itu ada yang di rumah ya teman-teman ya. Oke, lanjut di video. Tuh kan aku kalau ngomong jadinya ngalur ngidul kemana-mana ya teman-teman, bicarain anak sekolah jadi kemana-mana. Ini lanjut di videonya, aku nyapu ya teman-teman di area depan TV. Ini aku sapu dulu, dan kebetulan juga anak-anak ini belum pada bangun ya. Jadi aku masih bebas nih, bebas beraktivitas.
Hari ini juga udah masak nasi. Tadi udah sempet sarapan juga bareng Pak suami pas mau berangkat kerja. Nah ini aku mau masukin dulu baju-baju kotor nih punya kakak Panji. Baju ngajinya, lanjut aku mau jemur-jemur. Ini ya perhandukan. Mau jemur handuk-handuk mau aku keluarin ya. Kebetulan cuaca hari ini cerah ya teman-teman ya, nggak kayak kemarin tuh sempat hujan terus. Kalau sore hujan ya teman-teman ya, bahkan kemarin tuh sempat banjir juga di sini. Alhamdulillah nggak nyampe rumah sih ya, cuma di jalan-jalannya kayak gitu. Terus juga banjirnya cepet sih surutnya, kayak banjir lewat gitu loh teman-teman. Oke, seperti ini suasana pagi hari di rumah aku, di lingkungan rumah aku nih. Sepi ya teman-teman ya, karena jam-jam segini tuh sekitar jam 7 itu orang-orang pada berangkat kerja ya. Jadi sepi jalanannya. Lanjut abis aku jemur-jemur ini aku mau lanjut bersih-bersih di area dapur. Tuh banyak banget cucian aku. Kali ini dapur aku berantakan banget nih, ada teh juga tadi tehnya Pak suami ya sebelum berangkat kerja tadi sempet bikin teh. Ini aku karena cucian aku tuh banyak banget. Tapi sebelum aku beraktivitas nih ya, aku mau bikin kopi dulu biar aku tambah semangat buat ngejalanin ini ya, aktivitas ya buat ngerjain. Buat teman-teman yang udah sering banget nonton video aku, pasti kalian udah tahu banget ya kalau aku tuh suka banget sama kopi. Dan kalau belum ngopi tuh rasanya kayak ada yang kurang gitu loh teman-teman. Ini aku bikinnya aku taker ya. Aku taker 1 gelas aja biar pas banget nanti buat bikin kopi di gelas. Oke, aku mau ngucapin terima kasih ya buat teman-teman yang udah mau klik video ini. Semoga teman-teman mau nonton video aku sampai habis ya dan gak bosan-bosan dengerin ocehan aku. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku, baru nemuin channel aku, selamat datang di channel Rofiko Al-Majid, channel seputar ibu rumah tangga yang kesehariannya bersih-bersih rumah, masak, ngurus anak, dan segala aktivitas lainnya yang berhubungan dengan ibu rumah tangga. Nah ini sambil nungguin air mendidih tuh aku sempat lap-lap dulu ya teman-teman ya. Dan ini airnya udah mendidih, aku mau bikin kopi dari Luwak White Coffee yang ini apa ya, yang tarik Malaka. Oke, karena aku tuh sehari-hari tuh kopinya gonta-ganti ya teman-teman ya, karena emang kadang tuh bosen kan kalau beli kopi yang kayak yang itu-itu aja gitu. Jadi setiap harinya tuh ganti-ganti kopi. Makanya aku nggak pernah beli kopi yang satu rencengan gitu ya teman-teman ya. Aku belinya tuh selalu eceran karena ya kayak gitu bosen ya kalau setiap hari kopinya itu-itu mulu. Nih udah jadi, udah tuh kan pas banget sesuai sama takaran aku tadi. Aku nakernya cuma segelas. Oke, aku bikin kopi dulu. Siapa di sini yang suka kopi juga kayak aku? Dan karena ini masih panas banget, jadi aku mau tungguin sebentar ya, seperti ini. Lanjut aku mau nyuci ini ya, piring dan tetek bengeknya kayak gini nih. Ada piring, mangkok, wajan, semuanya yang kotor-kotor bakalan aku cuci. Oke, ikutin terus video aku ya teman-teman ya. Jangan di skip-skip, nonton sampai full ya, full durasi. Oke teman-teman, ini aku mau mulai nyuci piring dulu sambil aku juga mau cerita-cerita tentang rumah ini. Rumah ini tuh KPR gitu ya teman-teman ya, KPR bersubsidi. Jadi ya tahu sendiri lah ya kalau perumahan subsidi itu gimana gitu ya bangunannya ya. Terus ukurannya juga di sini rumah aku tuh ukurannya 30 kali 60 ya teman-teman ya. Kecil sih, tapi menurut aku juga nggak kecil-kecil banget, pas banget buat keluarga kecil aku. Tapi sebelumnya ini tadi aku mau ngeliatin anak-anak aku dulu ya teman-teman. Ternyata mereka masih pada tidur. Ya udah lanjut aku ini ya, lanjutin pekerjaan aku cuci piring. Ini selesai cuci piring, ini aku bersihin sinknya. Tuh masih kotor banget nih, aku mau bersih-bersihin dulu. Setelah selesai cuci piring, sebelum aku lanjutin pekerjaan aku mau nikmatin kopi aku dulu nih. Yang tadi aku bikin ya, ini udah agak nggak terlalu panas nih, mau aku minum dulu sambil sedikit bersantai.
Oh iya, tadi aku juga udah selesai sarapan ya teman-teman ya, udah sempat sarapan bareng sama Pak Su tadi sebelum berangkat kerja. Jadi ini aku ngopinya nggak dalam keadaan perut kosong ya teman-teman ya. Aku udah sarapan dulu, karena kalau misalkan belum sarapan terus langsung minum kopi itu di perut juga rasanya nggak enak ya teman-teman ya. Oke lanjut, ini aku mau bersih-bersihin di area meja dapur sama kompor-kompornya ya teman-teman ya. Terus juga ini dinding-dinding dapurnya ini juga mau aku bersihin pakai cairan pembersih kaca ya. Itu aku biasa pakai celing. Seperti ini aku bersih-bersihin dulu. Aku bersihin semuanya karena pasti di area sini tuh kotor ya, bekas cipratan-cipratan minyak gitu. Ini ada kakak Panji udah bangun. Udah bangun, pasti dia nyariin mamanya. Aku lanjutin bersih-bersih dulu, bersih-bersih ini ya, dinding dapur. Aku semprotin pakai ini ya, celing ya, sama meja dapurnya. Si kakak Panji ini kalau bangun tidur pasti langsung menujunya ke dapur ya teman-teman ya, karena pasti dia tuh tahu kalau mamanya tuh kalau nggak ada di depannya tuh pasti adanya di dapur. Lanjut, ini aku bersih-bersih di area bawah kompor ya teman-teman ya, karena kotor banget juga. Padahal kalau habis masak gitu ya, habis selesai masak tuh pasti aku bersih-bersih ya, bersih-bersih kompor, meja-mejanya juga aku lap gitu ya. Tapi tetap ada kotor kayak gitu ya, karena habis masak yang semalam gitu kan, semalamnya nggak langsung aku bersihin ya, jadinya sempet bersihnya tuh pagi-pagi kayak gini. Untuk kompor juga selalu aku bersihin ya teman-teman ya, seperti ini, karena aku tuh percaya sesuatu barang gitu ya, suatu hal barang yang kita miliki kalau kita rawat, kita jaga itu nantinya bakalan awet ya teman-teman ya, kalau kita selalu bersihin, selalu kita rawat gitu ya. Beda lagi kalau kita biarin aja, kalau kotor dibiarin nantinya tuh bakal cepet rusak ya teman-teman ya. Jadi intinya kalau misalkan barang itu seperti apa barang itu, sesederhana barang apa itu, kalau kita rajin merawat, rajin menjaga, rajin ngebersihin kayak gini, insya Allah tuh bakalan lebih awet ya teman-teman ya. Balik lagi di rumah ya teman-teman ya, rumah aku tuh kecil ukurannya ya. Untuk ukuran sebenarnya sih nggak kecil-kecil amat ya, menurut aku tuh udah pas banget dengan keluarga kecil aku. Cuma yang namanya perumahan, apalagi perumahan subsidi itu kan space-nya terbatas ya teman-teman ya. Jadi nggak gede-gede gitu kayak rumah-rumah yang di kampung, apa rumah-rumah yang komersil gitu. Tapi sebisa mungkin kita buat rumah yang kecil itu jadi tempat tinggal ya, jadi rumah yang lebih nyaman, yang bikin kita betah gitu ya, yang bikin anak-anak juga betah. Kayak di dapur ini juga ya teman-teman, meskipun dapur aku tuh kecil, terus belum ada kitchen set juga, peralatan dapur juga seadanya seperti ini, nggak ada yang modern-modern seperti teman-teman. Peralatan masaknya masih jadul-jadul. Semoga suatu saat nanti kebeli ya teman-teman ya, alat-alat masak yang cantik-cantik kayak teman-teman punya. Nah ini lanjut aku bersih-bersihin kulkas ya teman-teman. Untuk ngebersihin kulkasnya juga aku pakai cairan ini ya, celing ya. Biasanya tuh aku pakai plate G gitu ya teman-teman, tapi karena habis nih aku pakai celing aja. Kalau pakai plate G tuh tingkat kebersihannya kalau menurut aku ya lebih bersih, terus lebih kinclong gitu ya, terus juga nggak gampang kotor ya teman-teman ya. Tapi kalau pakai celing ini harus rajin-rajin dibersihin ya. Dan ini ada kakak Panji yang lagi nemenin mamanya bersih-bersih, lagi nemenin beres-beres, karena dia aku suruh keluar ya, katanya nggak ada teman, mau sama mama aja katanya. Dia tuh anaknya emang kayak gitu ya teman-teman ya, nonton TV aja tuh harus ditemenin, kalau nggak ada temennya tuh pasti dia tuh nyari-nyari temen gitu ya. Teman-teman di sini ada juga nggak yang sama kayak aku nih, rumahnya KPR bersubsidi? Bisa ini ya, sharing-sharing ya di kolom komentar, biar aku tuh kayak punya temen gitu ya, sesama penghuni perumahan subsidi. Nggak apa-apa meskipun subsidi, meskipun kecil, tapi buat aku tuh udah nyaman banget ya teman-teman. Karena menurut aku yang penting rumah itu nyaman ya, bersih, nyaman gitu. Karena aku percaya kalau kenyamanan itu nantinya yang bakal ini ya, membawa kebahagiaan gitu ya teman-teman ya, membawa berkah, membawa kebahagiaan itu ya buat penghuninya. Amin. Ini lanjut aku tadi udah nyapu ya teman-teman ya. Terus tadi ada tukang tahu gitu ya, tukang tempe lewat gitu ya. Biasa banget dengan suara khasnya gitu, tempe gitu ya. Ini aku beli ada 3T ya teman-teman, ada tahu, tempe dan juga toge.
Jadi di sini tuh setiap hari ada tukang tempe kayak gini ya teman-teman ya, yang keliling ya. Jadi untuk tempe tahu tuh aku belinya yang di abang-abang keliling aja gitu ya, karena fresh setiap harinya ya untuk tempe dan tahunya. Dan ini lanjut mau aku masukin ke wadah ya, mau aku food prep dan langsung mau aku masukin ke dalam kulkas. Untuk tempe aku tiap harinya tuh harus selalu stok ya teman-teman ya, harus ada gitu ya, karena anak aku kakak Panci tuh suka banget sama tempe tepung gitu ya. Jadi kadang suruh bikinin gitu, bikinin tempe tepung gitu ya, dicemil-cemil gitu aja teman-teman. Dan nanti untuk tahunya tuh aku pengen bikin tahu isi gitu ya, tahu isi pedas gitu kayaknya. Wow, enak banget gitu. Nah ini lanjut aku langsung masukin ke dalam kulkas ya. Dan ini si jelinya juga udah jadi, udah keras, udah bisa dimakan. Oke, dan untuk videonya kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Terus dukung channel aku dengan cara klik subscribe ya. Oke, see you next video and thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.